Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri, kita mau bersaat teduh di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang sudah kami alami, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terutama Engkau telah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu, kami boleh ada, kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami merindukan firman-Mu. Kami akan baca, dengar, dan renungkan, urapi kami. Buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ayub pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 22 terlalu panjang untuk kita baca, dan karena itu saya akan melihat satu ayat yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Saudara, ini judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Maka tema renungan kita hari ini, di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang indah. Di ayat 8 dikatakan begini, "Tangan-Mu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku." Saudara, penderitaan, masalah, kesulitan atau kesengsaraan yang terjadi di dunia ini memang tidak pandang bulu, bisa menimpa siapa saja dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, kapan dan di mana saja. Penderitaan dalam hidup ini bisa terjadi karena berbagai hal. Bisa akibat kesalahan atau dosa yang diperbuat, tetapi bisa juga karena faktor lain, yaitu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, sehingga Ia izinkan hal itu terjadi. Nah, pada umumnya bila penderitaan sudah mencapai puncaknya, kita seringkali merasa tidak tahan dan kemudian memberontak. Ayub pernah menunjukkan rasa frustasi dan keputusasaannya. Kita lihat di ayat 1, di Ayub pasal 10 ayat 1, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, "Mengapa Engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku." Perhatikan, karena penderitaan yang dialami terasa begitu berat, sehingga Ayub merasa menyesal mengapa ia dilahirkan ke dunia. Ia pun sempat menganggap bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebabnya. Bahkan Ayub menuduh Tuhan telah dengan sengaja menindas hidupnya dan berkompromi dengan kehidupan orang-orang yang berlaku fasik. Itu kalau saudara baca di Ayub pasal 21 ayat 7 sampai dengan 12. Berkatalah Ayub di ayat 3, kalau kita lihat ya, "Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik?" Bukankah ketika kita sedang terpuruk dan berada di titik terendah dalam hidup ini, kita sering berbuat
yang seperti Ayub lakukan. Kita menuduh Tuhan berlaku jahat kepada kita. Tuhan tidak lagi mempedulikan kita. Dan Tuhan berlaku tidak adil terhadap kita. Itu yang timbul di hati dan pikiran kita seringkali. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penderitaan terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan sedang memproses kita. Selalu ada rencana yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Seringkali untuk menggapai rencana indah Tuhan itu, terjadilah apa yang disebut dengan proses atau pemprosesan dan persiapan terlebih dahulu. Karena itu percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Akhirnya Ayub menyadari kekeliruannya yang menyalahkan Tuhan serta mencabut semua perkataan negatifnya. Kalau kita baca di Ayub pasal 42. Di Ayub 23 ayatnya yang ke-10, dia katakan begini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, ketika Tuhan izinkan kita mengalami proses pembentukan, ingat bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu apapun episode kehidupan yang engkau alami, bagaimanapun bentuk dan warnanya, syukur, sukacita, dan sabar. Itu kuncinya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa tidak memiliki tanggapan negatif terhadap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kini kami tahu, seperti Ayub, kami bisa berkata karena Engkau tahu jalan hidupku. Dan seandainya Engkau menguji kami akan timbul seperti emas. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea. Kami tahu Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahwa di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami, yang terkadang kami belum mengerti pada saat itu. Tapi kami tahu Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi kami semua di hari ini, beri kami sehat, beri kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.